Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, dipersilahkan. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya, Ibu akan absen satu persatu. Tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Nindi Pradita, Hadiroh. Novi, Hadiroh. Rahma, Hadiroh. Cusmiani. Cusmiani tidak hadir, Bu. Oke, Sanadia. Hadiroh. Oke, berarti kelas ini yang tidak hadir cuma satu siswa ya. Iya, Bu. Oke, semoga seterusnya sehat terus, semangat terus supaya tidak ada materi yang terlewatkan. Amin. Sebelum masuk ke materi, Ibu minta kalian perhatikan gambar yang ada di depan sini. Iya, Bu. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Saya, Bu. Ya, Nindi. Gambar mobil, Bu. Iya, betul. Yang lainnya, ayo acungkan tangannya. Saya, Bu. Iya, Sanadia. Itu gambar pelabuhan, Bu. Iya, betul, pelabuhan. Satu lagi. Saya, Bu. Saya. Ya, Rahma. Itu gambar mobil angkut barang, Bu. Iya, betul ya apa yang dikatakan sama teman-teman kita. Sudah ada mobil, muat barang, dan juga pelabuhan internasional. Kira-kira nih di sini ada yang tahu nggak? Sekarang mau belajar apa sih? Gak tahu, Bu. Oke, sudah ada mobil, sudah ada pelabuhan, sudah ada muat barang. Artinya pada pagi ini kalian akan belajar materi mengenai perdagangan internasional. Pada materi ini perdagangan Nasional. Sebelum masuk ke materi, Ibu juga pengen tanya lagi nih. Kira-kira ya kalau suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri itu bagaimana sih? Terus apa saja faktor yang dapat mempengaruhi sehingga negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri? Terus apa sih Bu kira-kira upaya yang dilakukan negara tersebut agar bisa melakukan atau mencukupi kebutuhannya sendiri? Kira-kira nih ada yang tahu nggak? Ayo acungkan tangannya, kita di sini belajar bersama-sama. Jangan ada kata takut salah. Acungkan tangannya. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama menjelaskan mengenai pengertian dari perdagangan internasional, yang kedua menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dan yang ketiga mengenai manfaat sekaligus hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama ada pengertian. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap negara itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, negara Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia ini sudah terkenal kaya akan minyak bumi. Iya, betul, minyak bumi. Tetapi negara Saudi Arabia ini perlu atau memerlukan sumber daya alam lain, contohnya seperti karet. Nah, sedangkan negara kita, negara Indonesia ini dalam memenuhi kebutuhan minyak bumi masih belum mencukupi untuk di dalam negeri. Oke, tetapi perlu diingat juga bahwa negara kita, negara Indonesia ini merupakan negara dengan penyumbang 21% karet alam dunia. Nah, dari sini perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Saudi Arabia, yang dimiliki oleh Indonesia akan menyebabkan yang namanya perdagangan internasional. Betul, perdagangan internasional. Saudi Arabia mengirim minyak bumi ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Saudi Arabia, seperti itu. Nah, dari penjelasan mengenai Saudi Arabia, mengenai Indonesia, kira-kira nih di sini ada yang bisa menyimpulkan mengenai pengertian dari perdagangan internasional. Ayo acungkan tangannya. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, jadi perdagangan internasional itu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara maupun lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun
laba. Nah, perlu diingat juga bahwa terjadinya perdagangan internasional itu akan menimbulkan yang namanya ekspor dan juga impor. betul. Bagus ya, kelas ini tetap semangat. Oke, kira-kira nih di sini ada yang masih ingat nggak apa itu ekspor, apa itu impor? Yuk acungkan tangannya. Ya, Nindi. Kalau ekspor ngirim keluar, kalau impor dari luar untuk masuk ke negara, Bu. Oke, betul ya apa yang dikatakan sama saudari Nindi, bahwasanya ekspor itu merupakan aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Nah, ada yang tahu nggak nih negara yang melakukan aktivitas ekspor itu disebutnya apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, jadi negara yang melakukan aktivitas ekspor itu disebutnya eksportir. Oke, lanjut, impor. Impor itu merupakan menerima barang dari luar. Masuk ke negara kita, Bu. Ya, betul. Nah, negara yang melakukan aktivitas impor ini disebutnya Importir. betul sekali. Oke, pengertian sudah, kita lanjut pada tujuan pembelajaran yang kedua mengenai faktor. Nah, kalian bisa lihat pada PPT yang sudah Ibu sebarkan melalui grup WhatsApp bahwasanya faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu ada 6. Nah, nanti kita akan kupas satu persatu di setiap poinnya. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Perbedaan sumber daya alam ini biasanya dipengaruhi oleh 3. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada luas daerah, dan juga ada perbedaan geografi. Oke, lanjut ya pada poin yang kedua mengenai perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Jadi artinya itu setiap negara yang memiliki tingkat sumber daya manusia yang tinggi itu akan berpengaruh terhadap barang dan jasa yang nanti akan dihasilkan. Biasanya barang dan jasa yang dihasilkan itu lebih bermutu dan efisien. Oke, lanjut pada poin yang ketiga, ada perbedaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sama halnya dengan poin yang kedua, bahwasanya negara yang mempunyai atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan berpengaruh terhadap barang dan jasa yang nanti akan dihasilkan dibandingkan dengan negara yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Nah, yang ketiga, mohon maaf, yang keempat ada perbedaan budaya suatu negara, betul ya? Nah, kenapa sih Bu? Kok perbedaan budaya termasuk faktor yang mempengaruhi? Oke, Ibu langsung mencontohkan agar kalian dapat memahami. Oke, contohnya seperti batik Indonesia dan juga seni ukir itu mempunyai daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Nah, sama halnya keramik Cina mempunyai daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Oke, lanjut pada poin yang kelima, ada perbedaan lain. Oke, pengertian sudah, faktor pendorong juga sudah. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita yang ketiga, ada manfaat sekaligus hambatan. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan apa sih manfaat dari perdagangan internasional. Ayo. Saya, Ibu. Ya, Rahma. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, mendorong kegiatan produksi. Dan yang ketiga yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Saudari Rahma. Oke, lanjut pada materi yang terakhir mengenai hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama itu, harga barang luar negeri lebih murah daripada hasil produksi dalam negeri, atau yang biasa disebut politik dumping. Nah, kira-kira nih kalian udah sering dengar nggak apa itu politik dumping? Ada yang tahu nggak nih? Enggak, Bu. Oke, jadi politik dumping itu seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwasanya harga barang di luar negeri itu lebih murah dibandingkan dalam negeri atau pada hasil produksi dalam negeri. Nah, politik dumping ini perlu kita ketahui untuk meningkatkan
suatu devisa negara. Oke, lanjut ya. Pada poin yang kedua ada bea masuk yang tinggi. Nah, bea masuk artinya pungutan negara yang dikenakan untuk barang yang memasuki area pabean. Jadi area pabean itu area yang atau lalu lintas pengawasan ketika ada barang atau yang masuk atau keluar, seperti itu. Nah, yang ketiga adanya proteksi. Proteksi artinya melindungi, berarti suatu kebijakan melindungi produk dalam negeri. Oke. Nah, yang keempat adanya kuota. Kuota di sini maksudnya itu kebijakan untuk membatasi. Membatasi apa, Bu? Membatasi ekspor dan impor yang masuk dalam suatu negara. Contohnya, negara Amerika ternyata merupakan negara yang memproduksi tekstil. Nah, oleh karena itu, negara Amerika membatasi tekstil yang masuk dari negara lain, seperti itu. Yang kelima ada pertentangan politik, dan yang keenam ada peperangan. Betul. Oke, nah itu dia materi kita pada pagi ini mengenai perdagangan internasional. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Saudari Nindi, dipersilahkan. Bu, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan devisa negara? Oke, sangat bagus ya pertanyaannya, bahwa devisa negara itu merupakan alat pembayaran luar negeri yang bentuknya itu antara lain seperti mata uang kuat, yen Jepang, pound sterling Inggris, euro Eropa, dan juga dolar Amerika, seperti itu. Atau bisa dalam bentuk emas maupun surat berharga yang sudah diakui secara internasional. Nah, sampai sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Novi, bersilahkan. Ibu mau tanya, kenapa Indonesia tidak melakukan politik dumping? Oke, bagus ya pertanyaannya. Yang lain tolong diperhatikan. Bahwasanya politik dumping sudah Ibu jelaskan pada hambatan, itu tujuannya untuk meningkatkan devisa suatu negara. Perlu kalian ketahui ada 3 negara yang melaksanakan politik atau kebijakan dumping, yaitu ada Cina, Jepang, dan juga Singapura. Bagus pertanyaannya. Kenapa sih Indonesia tidak melaksanakan atau melakukan kebijakan dumping ini? Oke, bahwasanya politik dumping di Indonesia itu dirasa tidak adil. Kenapa? Karena dapat merusak harga pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor, seperti itu. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Udah, Bu, gak ada. Baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, yang mana setiap kelompok menuliskan di kertas lembar mengenai apa yang kalian rasakan atau manfaat apa yang kalian rasakan sebagai pelajar, khususnya dengan adanya perdagangan internasional ini. Ibu beri waktu 1-4 menit untuk kalian mendiskusikan di kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Oke, Ibu rasa cukup. Langsung saja perwakilan dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu manfaatnya terpenuhinya sarana pendidikan yang lebih baik, berkembang pengetahuan dari kemajuan teknologi dan berbagai buku. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua dipersilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kita sebagai pelajar termotivasi untuk membuat produk yang lebih baik dari luar negeri. Terima kasih, Bu. Baik. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kelompok A dan kelompok B yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, pada dasarnya manfaat yang kita rasakan sebagai pelajar mengenai manfaat perdagangan internasional itu, kita lebih mengenal lebih jauh mengenai konsep-konsep penting yang ada pada perdagangan internasional. Oke, sampai sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Setelah selesai membahas materi mengenai perdagangan internasional, Ibu harapkan kalian dapat memahami yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai faktor, dan juga manfaat sekaligus hambatan dari perdagangan internasional ini. Oke, berhubung waktunya juga mau habis, Ibu rasa cukup.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.